Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Almardianti. Nama saya Pak Gustiani. Nama saya Siva Siti Sadia. Kami akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Berikut videonya. Untuk yang pertama, yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera ada dua. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, dan yang kedua kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang muslim sejak abad ke-7 Masehi, dan seterusnya. Raja pertama Samudra Pasai ini adalah Malik Al-Soleh. Untuk yang kedua, yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Secara geografis, kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri pada abad ke-15 Masehi, merupakan kelanjutan dari kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah, yaitu pada tahun 1465 sampai tahun 1497 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mugayat Shah. Yang kedua yaitu kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada 1500 sampai 1518. Mulanya ia adalah seorang adipati di Bintoro, Demak. Raden Patah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakarsa para wali, ia mendirikan kerajaan Islam yang beribu kota Demak, sehingga lebih dikenal dengan Kerajaan Demak. Kesuksesan Kerajaan Demak lepas dari kekuasaan Majapahit yang sedang mengalami konflik internal kekuasaan. Perang saudara yang dikenal dengan Perang Parengreng yang sangat melemahkan kekuatan Majapahit. Kedua yaitu Kerajaan Pajang. Joko Tingkir adalah Sultan dan Raja pertama Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Setelah mangkat diganti oleh menantunya Arya Panggiri, yang juga anak asuhan dari Prawoto. Namun, putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benawa ingin menguasai dan tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Panggiri. Ia meminta bantuan Panembahan Senopati, penguasa Mataram, untuk mengusir Arya Panggiri dan berhasil. Dan akhirnya sejak itulah Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Perkembangannya selanjutnya, karena ada masa Sultan Agung bermaksud memberontak, maka penguasa Mataram menghancurkannya dan berakhir kekuasaan Pajang pada tahun 1618 Masehi. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram Islam. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalannya ia digantikan oleh putranya Sedaing Karapyak, digantikan oleh putranya Sultan Agung pada 1613 sampai 1646 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kontak bersenjata antara Kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi, ia digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya para ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1647 Masehi. Yang keempat yaitu Kerajaan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon dimulai dari Ki Gede Tapa, yaitu seorang saudagar di pelabuhan Muara Jati. Fondasi Kesultanan Cirebon dimulai tanggal 1 Suro 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi. Dan mulai saat itu menjadi daerah yang terkenal dengan nama Desa Carumban.
Kuwu atau kepala desa pertama adalah Ki Gede Alanggalang dan wakilnya adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang adalah putra Prabu Siliwangi dan Nyimas Sumbanglarang atau putri dari Ki Gede Tapa. Walang Sungsang yang bergelar Cakrabumi diangkat menjadi Kuwu setelah Ki Gede Alang-Alang meninggal, kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana. Yang kelima yaitu Kerajaan Banten. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara atau Tanggerang, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Putra dari Sunan Gunung Jati menikah dengan seorang putri dari Sultan Trenggono dan melahirkan 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Maulana Yusuf, sedangkan anak kedua menikah dengan anak dari Ratu Kalinyamat dan menjadi penguasa Jepara. Yang ketiga, Kerajaan Islam di Kalimantan. Pada awal abad 16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Trenggono, Raja Daha, dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya, yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Yang keempat, Kerajaan Goa Talo. Kultur Kerajaan Goa Talo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah Kerajaan Goa Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam, karena itu wajar kalau goa ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Yang kelima, Kerajaan atau Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyhur Malamo pada 1257. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Yang keenam, Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad 16 Masehi, dikenalkan oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Pejanggik, Parwa, dan tempat-tempat lainnya, hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dari Lombok juga, Sunan Prapen menyampaikan dakwahnya hingga ke Sumbawa. Di Lombok berdiri Kerajaan Selaparang, dan di bawah pemerintahan Prabu Rangkaswari, kerajaan ini mengalami masa keemasan dan kekuasaannya mencapai seluruh Lombok. Sekian video penjelasan dari kami mengenai Kerajaan Islam di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.